Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Kathleen Theopani Nungoran, NIM 03 2019 025. Di sini saya akan melakukan tindakan komunikasi terapeutik pada pasien lansia ataupun lanjut usia. Sebelum saya akan melakukan tindakan tersebut, saya akan memaparkan sebagian ataupun inti-inti dari komunikasi terapeutik pada lansia, yang dimana komunikasi pada lansia membutuhkan perhatian khusus. Perawat harus waspada terhadap perubahan fisik, psikologi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi pola komunikasi. Perubahan yang berhubungan dengan umur dan sistem auditoris dapat mengakibatkan kerusakan pada pendengaran. Perubahan pada telinga bagian dalam dan telinga mengulangi proses pendengaran pada lansia, sehingga tidak toleransi terhadap suara. Komunikasi pada lansia terbagi atas 3, yaitu komunikasi merupakan suatu hubungan yang ataupun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan masalah hubungan, atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat, serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia baik ataupun individu maupun kelompok, menurut Wijaya 1986 ayat 13. Yang kedua, komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain, menurut Potter dan Perry 2005 ayat halaman 301. Yang ketiga adalah komunikasi yang bisa dilakukan pada lansia bukan hanya sebatas tukar-menukar ataupun perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dan hubungan intim yang terapeutik. Fungsi dari komunikasi tersebut adalah apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita ataupun pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta, dan ide. Maka fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut: informasi, pengumpulan, penyimpanan, prosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar, agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi, lingkungan, dan orang lain. Yang kedua adalah sosialisasi dan penyediaan sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah motivasi. Tujuannya yaitu mendorong orang untuk menentukan pilihan dan keinginannya. Keterampilan komunikasi terapeutik pada lansia, di mana adalah guna pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien lansia kesulitan dalam berpikir abstrak. Perawat dapat memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon nonverbal seperti kontak mata secara langsung, duduk dan menyentuh pasien. Perawat harus cermat dalam mengidentifikasi tanda-tanda kepribadian pasien dan stres yang ada. Perawat tidak boleh berasumsi bahwa pasien memahami tujuan dari wawancara pengkajian. Perawat harus memperhatikan respon pasien dengan mendengar dengan cermat dan tetap mengobservasi. Dan yang terakhir adalah tempat wawancara diharuskan tidak pada tempat yang baru dan asing bagi pasien. Komunikasi pada lansia, respon perilaku juga harus diperhatikan, karena pengkajian perilaku merupakan dasar yang paling penting dalam perencanaan perawatan pada lansia. Pengkajian tidak laku termasuk mengidentifikasi tingkah laku, frekuensinya, durasi, dan faktor presentasi ketika terjadi perubahan perilaku. Ini sangat penting untuk dianalisis.
ibu bisa menjaga-jaga kesehatan ibu dan tekanan darah ibu tidak melampaui batas ya ibu.